Bandar kayak masuk ke abak tinggal terserah beda teu aya efekna. Jangan. Justru itu akan sangat mempengaruhi kepada kualitas ibadah kita. Jadi pernah diceritakan ada seorang ahli ibadah. Jadi ada cerita seorang ahli ibadah itu beberapa malam tidak bisa melakukan qiyamul lail. Dia belum sadar dan juga belum tahu beberapa hari ini mengapa. Beberapa hari ini saya tidak bisa melakukan qiyamul lail. Saya nggak tahu. Saya coba cari-cari apa dan sebagainya. Apa ya amalan atau dosa atau kesalahan saya yang sampai-sampai membuat saya tidak bisa qiyamul lail. Kaberangan bablas subuh, sampai subuh di qiyamul lail itu tidak bisa. Akhirnya dia suatu saat tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu bertemu dengan seseorang yang mengabarkan tentang mengapa kau tak bisa qiyamul lail beberapa hari ini. Apa? Karena kau pernah ketika akan masuk ke kamar mandi yang didahulukan oleh kamu bukan kaki kiri tetapi kaki kanan dulu. Sebab itulah kau tidak melakukan satu kesunahan Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya beberapa malam ini kau tak bisa melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari. Itu satu kesunahan yang ditinggalkan yang biasanya dilakukan. Lalu bagaimana kalau beberapa kesunahan? Lalu bagaimana kalau kesunahan itu banyak dan berhari-hari kita tinggalkan? Tentu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas ibadah kita. Yang tadinya sholat duha rajin jadi malas. Yang tadinya baca rotibul hadat tidak bisa baca rotibul hadat. Yang biasanya bisa qiyamul lail akhirnya tidak bisa qiyamul lail. Kenapa? Karena menganggap mudah, menganggap enteng, menganggap ringan salah satu sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita coba dilihat di tafakuri bagaimana ketika kualitas ibadah kalian di rumah itu. Kenapa? Di rumah kadang sholat sudah nggak pakai lagi siwak. Di rumah kadang apa? Sudah jarang lagi melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Kau pakai putih-putih ketika sholat, niati itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Kau berangkat Jumatan pakai putih-putih, niatkan itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Dan juga masih banyak lagi sunnah Kanjeng Nabi. Sedikit pun, satu pun jangan kau menganggap ringan atau Nabi ngagak gampang salah satu sunnah Rasulullah SAW. Karena itu akan bisa mengurangi kualitas ibadah kalian. Kau semakin rajin, kau semakin sering melakukan kesunahan-kesunahan Kanjeng Nabi, maka akan semakin kuat, akan semakin semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya sama, ketika kau turun kualitasnya dalam kesunahan Kanjeng Nabi, maka akan turun juga kualitas ibadah kepada Allah. Dan itu bisa kalian rasakan ketika merasa itu parugu, kadang tebetah. Coba lihat kesunahan Kanjeng Nabinya gimana, dijaga apa tidak? Kesunahan Kanjeng Nabinya gimana? Nah ini, maka dari itu lakukan kesunahan Kanjeng Nabi, jangan sampai ditinggalkan sekecil apapun yang kira-kira nilainya kecil. Apa? Ada nasi satu jatuh, sunnahnya Kanjeng Nabi dia apa? Dia bil faraidi waman tahwana bis sunani khurima al faraidu. Barang siapa yang menganggap ringan, menganggap gampang, menganggap enteng suatu kesunahan, maka dia akan dihalangi dari ibadah fardu. Jadi bawaannya itu berat kalau melakukan sholat itu. Jadi ulah, karena ini akan berpengaruh kepada kualitas ibadah kita itu, entah itu yang fardu atau yang sunnah itu. Nah ini akan merembetnya kalau menganggap mudah, agak gampang hal-hal yang sunnah, akan juga dia menganggap enteng hal-hal yang wajib. Itu urutannya ke sana. Sebenarnya apapun itu konteksnya, janganlah dipermalukan, agak gampang menghina itu jangan.
nggak boleh. Lanjutkan, waman tahwana bis sunani hurima al faraid. Nah ini yang ditakutkan, barang siapa yang menganggap ringan, sok nganggap gampang suatu kesunahan, maka dia akan dihalangi dari ibadah fardu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Jadi jangan seperti itu. Awalnya mulanya itu dari itu amal sunnah. Kalau orang sudah tidak bisa melakukan atau mengamalkan satu kesunahan, maka dia akan dihalangi untuk melakukan suatu ibadah fardu.